Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Fikri Maulana. Saya dari jurusan D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Nah, NIM saya itu 2010702060. Di sini saya akan mengerjakan sebuah video praktek ujian patologi, yang dimana saya akan mengambil contoh kasus pada sistem saraf pusat. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sistem saraf pusat. Penyakit sistem saraf pusat adalah sebuah gangguan yang terjadi pada sistem saraf, meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat serta saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh organ tubuh. Nah, sistem saraf dalam tubuh bisa mengalami gangguan akibat berbagai faktor, mulai dari trauma, infeksi, tumor, gangguan sistem kekebalan tubuh, lalu hingga kelainan aliran darah ketika terjadi penyakit pada sistem saraf pusat. Penderita bisa kesulitan untuk bergerak, berbicara, berpikir, bahkan hilang ingatan. Nah, ini jenis-jenis penyakit saraf. Berapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem saraf pusat. Yang pertama itu meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang trauma pada bayi atau anak-anak. Nah, penderita meningitis biasanya mengalami beberapa gejala seperti sakit kepala yang bebal, hebat, ya. Terus juga demam tinggi dan leher kaku. Apabila penyakit ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat, meningitis bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otak dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Nah, kemudian stroke. Stroke ini merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsi dengan baik. Ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat, bahkan kelumpuhan. Nah, kemudian yang ketiga itu jenis penyakit sistem saraf pusat itu adalah multiple sclerosis. Penyakit ini adalah jenis penyakit saraf yang beresiko tinggi mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit saraf ini merupakan penyebab kecacatan paling umum pada orang yang berusia 20 hingga 30 tahun. Multiple sclerosis bisa mempengaruhi penglihatan, gerakan lengan atau kaki, dan keseimbangan tubuh penderitanya. Gejala awal yang bisa dirasakan adalah kelelahan, kesemutan, terus mati rasa, penglihatan kabur. Yang keempat itu epilepsi. Epilepsi atau yang bisa disebut AYAN adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Nah, yang kelima itu baby palsy adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan dan kelumpuhan sementara pada otot-otot di wajah. Nah, saya akan ngasih contoh kasus pada sistem saraf pusat. Nah, saya akan memberi contoh kasus pada sistem saraf pusat. Saya memberi contoh kasusnya itu stroke. Yang dimana tadi itu pengertian stroke adalah terjadi gangguan pada otak, aktivitas suplai darah ke otak itu terjadi gangguan. Ya, ketika aliran darah menuju ke otak terganggu, maka oksigen dan nutrisi tidak dapat dikirim ke otak. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan sel-sel otak hingga membuat matinya sel.
Terus juga menyebabkan pembuluh darah otak pecah sehingga mengakibatkan peredaran darah pada bagian otak, pendarahan pada bagian otak. Nah, stroke biasanya diakibatkan trombus cerebral emboli. Terus kemudian trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan berkurangnya aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen. Nah, saya akan mengasih contoh kasus ini pada pasien yang bernama berinisial S. Umurnya ini 46 tahun. Jenis kelamin laki-laki, Islam. Intinya itu keluhan utamanya itu pasien mengatakan anggota gerak sebelah kiri sulit untuk digerakkan. Nah, kemudian riwayat kesehatan sekarang sebelum dirawat di RS, di rumah sedang tidur, pasien bangun tidur, tiba-tiba pasien sulit menggerakkan tangan serta kaki kiri pasien. Diagnosanya ini ketidakefektifan jaringan cerebral berhubung dengan gangguan arteri, kerusakan mobilitas fisik, kemudian hambatan komunikasi verbal. Nah, contohnya ini sistem saraf pusat ini kasusnya pada stroke, karena stroke itu berakibat fatal bagi sistem saraf pusat dan bagi tubuh ya. Contoh kasusnya. Nah, itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.